Oke, kita mau mereview dua buah bohlam sih ya, perbandingan dari dua buah bohlam ya. Ada yang bertanya mereknya apa? Mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini ya. Anda mau order barang ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan WhatsApp dulu. Nanti saya kasih saya kasih linknya ya. Anda juga bisa transfer BCA, akan lebih murah karena tanpa biaya admin ya. Oke, kita langsung saja. Apa sih review kali ini? Jadi ini review ya, bukan orderan. Hari ini hari Kamis ya, libur kenaikan Isa Al-Masih, saya agak lenggang. Hanya menunggu beberapa customer untuk datang pasang. Oke, kita mau mereview. Bohlam di depan Anda ini tipenya HB3, tetapi saya mempunyai tipe-tipe bohlam ini bermacam-macam, dari tipe H7, H8, H11, H9, H16, HB3, HB4, HIR2 ya, semua tipe kita punya bohlam ini, tetapi sebagai bahan demo barang yang ada di depan Anda ini adalah tipe HB3. Ya, jadi nanti jangan diprotes. Saya kirimkan videonya, Pak, ini bukan bohlam yang saya mau, bohlam saya mau H11. Iya, sama ya. Tetapi kita hanya mendemokan tipe HB3 di depan Anda ini. Karena kalau kita keluarin semua tipe tadi yang saya sebutkan, rame di sini, Anda bingung. Ya. Oke. Nah, kita mau mendemokan dua buah bohlam baru ini. Apa sih perbedaannya? Ya, bohlam ini dua ini boleh disandingkan istilahnya lawan yang setara atau lawan yang seimbang. Ya, contohnya kalau kayak Anda mau membandingkan mobil, ya contohnya kalau Honda Jazz, Anda bandingkannya dengan Yaris. Mungkin Avanza Anda bandingkannya dengan Expander. Ya, kalau Pajero Anda bandingkannya dengan Fortuner. Ya, nah ini kita anggap setara perbandingan dia. Ini kita anggap mungkin Pajero, ini kita anggap ini Fortuner. Jadi perbandingan yang setara. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau nggak mengerti Pajero atau Fortuner, contohnya mungkin kita bilang ini Vario 150, ini Aerox. Ya, jadi perbandingan yang setara. Ini Mio, mungkin ini Honda Beat, ini NMAX, ini PCX gitu ya. Nah, kita mau membandingkan dua buah bohlam ini. Kenapa saya bisa bilang setara? Karena bohlam ini 55 watt, bohlam ini 50 watt. Jadi istilahnya setara lah ya. Selisih 5 watt. Nah, masing-masing bohlam ini mempunyai kelemahan. Masing-masing bohlam ini mempunyai kelebihan. Jadi ini ada kelebihan juga, ini ada kelemahan juga. Jadi kita tidak bilang 100% perfect karena di dunia ini tidak ada yang perfect ya. Kalau Anda mencari yang perfect, ya Anda nggak bakal bisa dapet. Contohnya, ada Anda seorang laki-laki mencari pasangan hidup yang perfect, bisa-bisa Anda nggak kawin. Bener nggak? Banyak yang seperti itu ya. Jadi, kalau Anda mencari yang perfect, nggak dapat-dapat. Contohnya kita mau membeli ruko. Kita cari posisi ruko yang sesuai. Kalau orang Tionghoa atau orang Chinese mau lihat Feng Shui, mau arah barat, mau arah timur, mau lihat ini, mau lihat itu, akhirnya terlalu banyak melihat, akhirnya nggak beli-beli. Sama. Jadi kalau kita bilang mau yang perfect, nggak ada yang perfect. Kalau Anda mau perfect banget ya jadi nggak beli-beli, Anda nggak pakai-pakai. Tetapi intinya kita harus bisa menerima kekurangan atau kelebihannya dia. Yang penting adalah kekurangannya itu bisa ditutupi. Ya, bisa ditutupi. Contohnya seperti bayangan gelapnya gede. Bayangan gelapnya gede bisa ditutupi dengan cara LED-nya adjustable. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya seperti itu, ya. Oke, kita akan mereview apa sih kelemahan dan kelebihannya. Kita mulai dari sini. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Kita menjual dengan tipe yang namanya JL55. Ini juga Juragan Lampu, ini adalah versi upgrade dari Cree. Ya. Ini 50 watt spek pabrik, ini 55 watt spek pabrik. Ya. Ini terukur sekitar 54 menggunakan wattmeter. Ini terukur sekitar 48 watt menggunakan wattmeter. Ya. Bohlam ini sama-sama driverless. Apa sih arti driverless? Jadi bohlam ini tanpa ada driver, tanpa ada kotak. Bohlam ini juga driverless tanpa ada
kotak. Bohlam ini sudah dirajut oleh nilon kabelnya. Bohlam ini belum dirajut oleh nilon, ya. Kabelnya sudah dirajut oleh nilon, ya. Ini masih belum rajut oleh nilon. Bohlam ini sama-sama adjustable, bisa diputar, ya, 360 derajat. Dan yang versi ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Bohlam ini hanya bisa diputar 360 derajat, tidak bisa ditarik atau didorong mundur, ya. Pendinginan, teknologi pendinginan LED ini dari double heat copper pipe dan double copper PCB. Bohlam ini hanya double copper. Ya, bohlam ini dua-duanya tidak storing. Tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya. Ini 5.500 Kelvin, ini 6.000 Kelvin. Jadi warnanya ini lebih putih, ini agak lebih kuning sedikit, tetapi kuningnya nggak begitu banyak karena 5.500 ke 6.000 hanya sedikit. Ya. Kipasnya juga sudah upgrade, versi ini adalah versi yang paling kencang karena ini adalah upgrade dari versi chip Cree XHP 50 second generation. XHP 50 second generation cuma 30 watt, kita upgrade menjadi 50 watt, jadi naik 20 watt, tetapi diukur menggunakan wattmeter hanya 48, jadi ada plus minus toleransi berapa persen. Bohlam ini juga bayangan gelapnya masing-masing kecil, ya, masing-masing kecil dan tidak besar. Tetapi kalau Anda mau berbicara bayangan gelap yang lebih kecil dan antara atas dan bawah sama, bayangan gelapnya bagus, Anda tipe ini, ya. Oke. Teknologi pendinginan memang menang dia. Ini sudah double heat pipe, ini belum, ya. Tetapi gara-gara dia menggunakan double heat pipe dan double copper, bayangan gelapnya ini terpengaruh karena ininya lebih tebal. Ininya lebih tebal. Ya, sedangkan karena ini hanya double copper tanpa heat pipe, jadi dia bisa lebih bayangan gelapnya mungkin lebih tipis, ya. Kita praktekin aja ya, langsung ya. Nah, ini kita uji coba bayangan gelapnya, ya. Nah, ini LED Anda lihat bayangan gelapnya begitu. Nah, ya, kecil sedikit. Nah, ini kita balik, ya. Kita putar. Sama, ya. Dua buah sisi itu bayangan gelapnya sama. Ke sana segitu juga. Nah, kita balik, bayangan gelapnya sama-sama. Ya, sama. Jadi kedua buah sisi bayangan gelapnya adalah sama. Nah, sedangkan kalau LED ini ini bayangan gelap yang satu sisi itu kecil. Nah, kalau kita balik ke sisi yang sebelah sini, bayangan gelapnya gede, ya. Jadi bayangan gelap menang versi ini, yang merah, ya. Nah, bayangan gelap menang yang merah kalau Anda pasang di reflektor, tentu bagus ini. Tetapi kalau Anda pasang di proyektor, bagus ini. Ya. Nah, makanya untuk Anda menentukan bagus mana di mobilnya, Anda konsultasikan ke saya sebelum Anda beli. Saya akan memilihkan yang terbaik untuk mobil Anda. Ya. Jadi karena ada kelemahan dan kelebihan masing-masing bohlam, ya, ada kelemahan dan masing-masing kelebihan bohlam. Nah, itu bisa menciptakan pasang di mobil ini bagus, pasang di mobil itu belum tentu bagus. Jadi banyak orang berpatokan hanya pada wattnya saja. Watt memang paling gede dia. Tetapi karena ada bayangan gelap, karena adjustable-nya, karena pemasangannya ini itu, belum tentu ini bisa hasilnya lebih bagus dibandingkan ini. Gitu ya, paham. Jadi harus paham dulu nih, makanya Anda konsultasikan ke saya, cocoknya mobil apa, mobil Anda apa, cocoknya pakai yang mana. Seperti itu. Karena bohlam ini kan bisa dipakai di low beam, bisa dipakai di high beam, bisa dipakai di fog lamp juga, ya, macam-macam karena tiap mobil bentuk reflektornya pun berbeda-beda, ya. Nah, kalau kita mau berbicara watt, kita akan tunjukkan wattnya. Ya, ini sudah kita nyalakan wattnya dan kita lihat langsung ke wattmeter. Bohlam ini mencapai 55 watt, ya. 55 watt. Nah, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, ya. Kita taruh di sini dia tidak bakal ngedrop.
Ya, kita nyalakan 24 jam tidak bakal ngedrop. Bohlam ini bisa turun wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Nah, misalnya kipasnya kita tutup nih, kita bikin dia tidak ada pendinginan. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini silau ya, jadi backlight. Nah, saat ini ada 55. Nah, kita bikin dia panas. Kita bikin dia panas dengan ditutup kipasnya. Nah, ini wattnya akan turun. Wattnya akan turun. Ya, kita tungguin sampai dia turun. Nah, dia akan turun seminimalnya adalah 42 watt. Nah, ini kalau dia panas dia akan turun terus sampai paling minimal adalah 42 watt. Ya. Kita tungguin aja. Ya, jadi dia kalau panas akan turun wattnya. Jadi LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan ini dalam hal ini di mana? Adalah di ruang mesin Anda. Ya. Nah, kalau dia panas dia akan turun, dia akan ngedrop. Ya, dia akan bervariabel. Ya, kita tungguin karena belum panas. Kalau udah panas dia akan turun. Saat ini 56, sekian. Saya silau banget nih. Silau, bro. Mata sakit. Nah, dia mulai turun ya. Jadi kalau panas dia akan turun. Nah, turunnya sampai 42 seminimal mungkin dia. Nah, ini udah mulai turun nih, ya. Udah mulai turun. Nah, LED ini kalau kita buka lagi pendinginannya, kita angkat, jadi kipasnya meniup kembali. Nah, itu dia akan naik wattnya. Anda bisa lihat di sini. Sekarang 52 dia akan naik. Nah, 52,8, 53. Dia akan kembali naik menjadi 55 watt. Jadi bohlam ini bervariabel wattnya. Ya. Bohlam ini bervariabel wattnya naik turun. Ya. Bervariabel naik turun bergantung dengan suhu lingkungan. Suhu lingkungannya dalam arti di mana ya? Di ruangan mesin mobil Anda. Kalau ruangan mesin mobil Anda panas, itu turun. Nah, wattnya akan turun, jadi bervariabel. Nah, sekarang cocok atau tidak di mobil Anda ini, gitu ya. Nah, mobil yang tidak cocok, contohnya adalah mobil yang satu headlampnya tertutup. Kedua, yang panas mesinnya ini berlebih, nggak cocok pakai tipe ini karena suhu lingkungan kerjanya dia panas dia akan turun wattnya, tetapi kalau dia dingin dia akan naik. Jadi bervariabel, beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop artinya kalau udah turun dia tidak mau naik, tetapi ini bervariabel. Bergantung suhu lingkungan. Jadi kalau Anda memasang di mobil yang kira-kira suhu ruangan mesinnya panas terus, LED ini kurang cocok. Saya ngomong apa adanya to the point. Ini menjadi kelemahan dia. Karena dia bervariabel. Saya sedang mendesain atau menegosiasi untuk mencabut dia punya sensor suhu. Ya, saya sedang jadi sensor suhunya di bypass, intinya begitulah. Jadi tidak ada sensor suhu, jadi tetap nantang 55. Saya mau yang begitu. Ya. Jadi LED ini saat ini tidak cocok kalau dipakai di ruangan mesin yang panas. Misalnya, contohnya nih, misalnya ya, yang saya tahu seperti mobil-mobil Eropa yang cc-nya gede, kan panas tuh mesinnya 2500 ke atas. Nah, ini akan lebih cepat ngedrop gitu loh. Karena kenapa? Panas. Ya. Oke, kita cukup ya membahas mengenai ini. Nah, kita sekarang bahas ini. LED ini tidak bakal ngedrop. Mau di suhu panas apapun dia tidak ngedrop. Nah, inilah bedanya ya. Nah, ini kita tunjukkan nyalanya. Yang di tipe HB3 ini 42 ya. Kemarin saya ada H7 dia lebih terang, 48. Sebentar saya cek dulu ya. Ya, kita ada yang H7.
Ya, bener ya. Ternyata yang H7 ini lebih terang. Tuh. 52 watt ya. Nah, ini kita perlu pelajari ya. Kenapa sih yang H7 bisa lebih terang dibandingkan tipe. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada tamu habis selesai masang Avanza. Jadi ternyata antara spek bohlam teruji di sini HB3 ya, dengan H7 itu wattnya bisa beda, Bro. Ya. Ini H7 ya. Kita kasih lihat di wattmeter 52 wattnya ya. Ya, 50. Ya, 50 dan kita akan membuat dia stress test ya. Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Kemarin makanya saya bilang kok kemarin saya nyoba di H7 50-an, 48 kok tadi ini 42. Nah, ini agak berbeda, nanti kita mau cek lagi kenapa sih kok ini malah rendah gitu, yang lain malah tinggi, atau memang LED-nya rendah atau memang dia dibuat spesifikasinya untuk untuk tipe untuk tipe H7 spesial lebih tinggi atau bagaimana. Aduh, ininya bermasalah lagi. Sering ya, kita udah ganti berapa kali solderan ininya nggak bagus nih. Ya, oke ya. Jadi saya sudah solder ulang ininya, jadi terpending sedikit. Solder ulang di capitan buayanya. Jadi ini udah confirm ya, bahwa yang tipe H7 itu bisa mencapai 47-48 watt, dan saat ini kita sedang stress test ya. Tadi sambil menyolder sebenarnya udah kita coba nyalakan ya, dia stres turun sampai berapa ya. Saat ini 43 turun terus, jadi sekitar 42 ternyata ya. Ya, sekitar 42 dia bisa bertahan. Sekitar 40 lah, 41 42 bertahan ya. Jadi kalau dia start 48 ya. Nah, dia tidak bisa naik, tidak bisa turun ya. Memang udah segitu wattnya gitu ya. Jadi kita masih memang perlu mempelajari karena ini bohlam belum kita launching ya. Kita akan menjual di bulan Juni ya. Sedangkan yang versi ini kita sudah jual ya, sudah jual di bulan Ramadan 2022, bulan Mei. Yang ini adalah produk baru ya, produk upgrade ya. Nah, ini 42 dia memang ya. HB3. Nah, kita sedang stress test nih. Nah, kita nanti akan mempelajari kenapa yang tipe H7 bisa wattnya lebih besar, tetapi dia juga turun juga ya. Nah, ini 41, sekian. Jadi memang LED ini tidak ngedrop ya. Tetapi memang kenapa kemarin kita dikasih sampel yang H7 wattnya gede banget, bisa sampai 48 ya. Anda lihat sendiri di sini sambil saya ngetes yang lain. Kenapa tipe H7-nya bisa sangat tinggi? Ini yang menjadi tanda tanya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya. Tapi kita bilang bohlam ini sekitar 40 watt ya. Tadi saya bilang 50 watt, jadi kita anulir ya. Stabil tuh 40 watt sekian. Dan dia tidak ngedrop tuh. Padahal saat ini sedang stress test tuh. Kipasnya kita tutup. Ya, 40 watt. Jadi kita anggap bohlam ini 40 watt lah ya. Jangan kita sebut bohlam ini 50 watt. Jadi selisihnya lumayan banyak ya dibandingkan dengan versi yang ini. Versi yang ini itu 55, dia bisa ngedrop sampai 42, tetapi bohlam ini kita anggap dia 40 watt dan dia tidak ngedrop ya. Nah, ini ada tipe H7 lagi yang lain ya, kita mau mencoba. Karena bohlam ini kita belum launching ya, kita istilahnya baru memperkenalkan kepada Anda, jadi istilahnya soft launching atau
ya perkenalan lah ya, perkenalan bohlam ini bahwa kita akan menjual. Ya bener loh, di tipe H7 wattnya lebih besar, ini 48 ya, kalau Anda bisa lihat di wattmeter saya, karena ini silau banget bro, mata sakit. 48 naiknya tuh, 47. Yang tipe H7 ini lebih tinggi nih, saya nggak tahu kenapa dibandingkan tipe lain ya. Jadi yang tipe H7 lebih tinggi wattnya dibandingkan tipe H11 nih ya. Makanya di H11 di HB3 yang saat ini kita coba. Nah, kita coba keluarkan tipe HB3 lainnya. Nah, ini di tipe HB3 lain ini apakah HB3 segitu juga wattnya? Jadi di versi H7 lebih terang ya. Oh, bener loh. Di tipe HB3 itu wattnya agak lebih rendah. Cuman 42 tuh startnya, sedangkan di H7 bisa 48 ya. Sebentar saya ambilkan tipe yang H11 ya. Saya ukurkan yang H11. Ya, kita stress test dia dan wattnya 40 ya, dia tidak bakal ngedrop lagi. 40 sengaja kita stress test. Nah, ini kita mau mencoba menyalakan tipe H11-nya ya. Jadi HB3 dengan H7 ternyata wattnya berbeda loh. Yang H7 wattnya lebih gede. Ya, H7-nya wattnya lebih gede. Nah, ini yang tipe H11-nya ya, kita akan coba. Oh, H11-nya sama dengan tipe HB3 ya. Sama dengan HB3. Jadi ternyata ada dua buah versi ya. H7-nya ini wattnya lebih gede. Jadi yang boleh disanding dengan tipe double heat pipe ini tipe H7. Sedangkan tipe yang H11-nya atau HB3-nya atau HB4-nya itu wattnya di bawahnya ya 40 watt ya. 40 watt. Jadi lebih tinggi sedikit versi Cree. Saya paham kenapa yang tipe H7-nya bisa lebih besar, karena ya ini saya tidak bocorkan juga kenapa, karena marketnya ini. Jadi ini adalah barang sesuatu lah gitulah ya. Oke, jadi itu perbedaan tes wattnya ya. Nanti kita coba pelajari lagi kenapa, nanti saya juga confirm ke pabrik kenapa H7 bisa lebih terang. Ya, kita akan membahas lagi soal adjustable-nya tadi, bayangan gelapnya. Apalagi ya? Pendinginannya ya double cooper PCB dengan double heat pipe ya. H7-nya lebih terang nih, Bro, ya. Oke ya, kita lanjut. Jadi Anda sudah lihat ya perbedaannya di satu buah bohlam. Bohlam ini bisa dibikin di 30 watt, di 40 watt, di 50 watt sebenarnya. Kembali lagi ke harga. Jadi setelah saya cek penelusuran ya WhatsApp-nya dari pabrikan sama dia pengiriman sampel ke saya. Ternyata ya yang versi H7 itu adalah awal-awal dikirim untuk kita coba, wattnya lebih besar ya.
Terus harganya kita tawar. Dibikinlah versi mau massal, nah ternyata wattnya lebih kecil. Jadi makanya kadang-kadang ada orang berpikir, ngapain beli di si Jungki, mahal barangnya, gue mendingan beli di tempat lain lebih murah. Ya, saya juga sebagai orang ya mau menjual barang juga pasti kan kita mencari barang yang modalnya sekecil mungkin, bener nggak? Kalau Anda pesen barang ke Cungko, apapun mereka bisa kerjakan. Nah itulah, makanya wattnya kecil, gitu ya. Jadi kadang-kadang mendingan kita nggak usah nawar ke pabrikan. Jadi nanti dapatnya yang nggak sesuai gitu ya. Nah ini masih kita pelajari juga apakah memang yang H11 lebih kecil wattnya dibandingkan yang tipe H7 ya. Kenapa H7 terang nanti kita konfirmasi lagi. Tapi intinya adalah bisa lah disandingkan. Jadi kalau Anda mau beli yang tipe H7 hampir sama tidak ngedrop dengan double heat pipe ya Anda bisa beli H7 tipe Cree. Tetapi tipe upgrade dari Cree. Tapi kalau Anda mau beli tipe H11 HB3-nya tetap lebih terang tetapi wattnya cuma 40 watt realnya ya, bukan tadi yang saya bilang 48. 48 itu realnya di versi H7 saja ya. Oke. Jadi inilah perbandingan dua buah bohlam ya. Harganya memang lebih mahal ini dibandingkan ini. Jadi ini tetap lebih murah. Jadi wattnya ini di bawahnya dia. Tetapi boleh disandingkan lah seperti ini Pajero atau ini Fortuner. Sama-sama bisa diadu, tetapi memang yang ini wattnya lebih kecil. Ini keuntungannya lebih stabil. Jadi untuk Anda yang dipasang di mobil-mobil yang panas, ruangan mesinnya tertutup, ini bisa lebih diandalkan 40 watt, dia akan stabil nyalanya 40 watt. Tetapi kalau ini awalnya memang lebih gede 55 watt, dia akan turun 42. Ya, jadi kalau dia sudah ngedrop atau dia sudah bekerja di level paling bawah wattnya, dia akan setara dengan ini. Ya. Oke, terserah Anda mau membeli yang mana. Saya menyajikan data yang benar-benar istilahnya tanpa tipu-tipu ya. Kalau kita bilang dia wattnya segitu ya kita bilang segitu. Saya tidak mau bohongin Anda. Makanya kenapa kita bikin video review ini secara terbuka ya, secara live istilahnya, langsung kita pelajari, langsung kita bikin reviewnya. Jadi apa yang saya lihat ya langsung saya sampaikan dan direkam ya. Jadi tidak ada istilahnya kucing dalam karung atau kita bohong-bohongin Anda. Saya tidak mau paling seperti itu ya, bohong-bohongin orang. Karena kenapa? Saya mau beli barang pun sama, saya juga nggak mau ditipu. Karena kita sama-sama manusia. Anda juga pasti tidak ada yang mau ditipu ya. Anda juga beli barang pasti tidak mau ditipu. Saya juga sebagai manusia juga nggak mau ditipu. Saya beli barang juga pasti mau yang murah. Anda juga pasti mau yang murah, bener nggak? Tetapi murah ada harganya. Ya, contohnya kadang-kadang ada online, Anda di online barang sama, dia bilang, ngapain beli di dia? Pasti Anda scroll di online shop, cari yang paling murah. Kalau cari paling murah, cashback-nya gede, ongkos kirimnya gratis, kalau perlu dapat koinnya gede, ya segala macam. Semua pasti seperti itu. Tetapi Anda perlu tahu pedagang menjual barang itu harus ada untung. Ya, bagaimana caranya dia mau cari untung, tetapi supaya Anda beli. Nah, kadang-kadang fotonya dipakai barang yang sebenarnya tapi pas Anda dapat barangnya tidak sesuai ya. Jadi Anda harus berhati-hati kalau beli online soal lampu ya. Jadi Anda hanya bisa lihat fisik, oh sama. Belum tentu, Bro, ternyata wattnya berbeda ya. Kita sendiri ngalamin nih ya. Wattnya berbeda ternyata. Ya, yang tipe H7 ternyata kenapa bisa wattnya lebih gede, yang tipe H11 wattnya lebih kecil, 48 dengan 42. Aneh ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini double heat pipe, double cooper PCB. Spek ini memang lebih terang, wattnya lebih besar, tetapi ini lebih kecil, tetapi bisa disandingkan. Ya, terutama tipe H7-nya ya. HB3, H11-nya tidak confirm untuk bisa lebih menyaingi dia, tapi H7-nya bisa. Jadi H7 itu kebanyakan buat mobil Eropa ya, buat mobil-mobil Eropa. Ya, oke. Anda mau beli barang ini nanti kita launching di bulan Juni ya, di bulan Juni, awal Juni ya, dengan merek Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini ada mereknya Juragan Lampu ya. Oke. WhatsApp 0898 269 3838 ya. Silakan screenshot Anda WhatsApp saya. Kalau nomor WhatsApp saya tidak nongol di handphone Anda restart atau Anda refresh handphone Anda. Oke, terima kasih.